Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar tsumma amma ba'd. Ikhwanul akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmati tatimmu shalihat. Pada malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita sudah memasuki kepada usul Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam menjelaskan mengenai usul Ahli Sunnah wal Jamaah, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau memulai dengan memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Kata beliau, inna ahli sunnati wal jamaah, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah yasiruna ala usulin thabitatin wa wadihatin fil i'tiqadi wal amali was suluk. Kata beliau, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka berjalan di atas prinsip-prinsip yang tetap dan prinsip-prinsip yang jelas dalam masalah i'tiqad, dalam masalah amal, maupun dalam masalah suluk. Kenapa ahli sunnah berada di atas usul thabitah? Karena memang ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip yang teguh, ghairu mutaghayyirah, tidak goncang. Prinsip ahli sunnah wal jamaah itu wadih, jelas, mudah, gamblang. Kenapa demikian? Karena yang namanya prinsip, apabila dia sulit, maka ini sesuatu yang aneh. Kalau dia sulit, gak mungkin yang namanya perkara yang prinsip sulit. Harus mudah, harus gampang, harus bisa dicerna dengan mudah. Karena berbicara tentang akidah, berbicara tentang prinsip, berbicara tentang sesuatu yang orang-orang atau setiap orang harus bisa memahaminya. Apabila ternyata orang-orang tidak bisa memahaminya, maka orang akan mengalami kesulitan untuk memahami prinsip-prinsip tersebut. Baik dalam masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah keyakinan, begitu pula dalam masalah amaliyah kita. Bukan bersifat i'tiqadiyah tapi amaliyah.
ibadah badaniyah, ibadah lahiriah, maka usulnya harus jelas. Begitu pula dengan suluk, juga harus jelas tentang masalah suluk, masalah akhlak, masalah kepribadian. Kita ambil contoh di antara usul akidah, umpamanya pertama harus berdasarkan kitabullah, yang kedua harus berdasarkan sunnah Nabi yang mulia, yang ketiganya harus berdasarkan pemahaman salafus salih, kemudian yang keempatnya harus berdasarkan al-aqlus sahih, akal yang sehat. Nah, maka prinsip-prinsip itu yang kemudian dijadikan sebagai prinsip dalam masalah akidah, dia harus jelas, tidak boleh berbelit-belit. Atau prinsip dalam ibadah umpamanya berbicara tentang rukun ibadah, yaitu mahabbah, roja, khauf. Ibadah harus berdasarkan mahabbah, cinta, karena dengan cinta orang ibadahnya tidak akan hitungan. Kalau orang tidak cinta, ibadahnya pasti akan hitungan. Saya mau tanya, ketika ada satu bunga yang disukai oleh seseorang, padahal bunganya biasa, tapi kata dia ini bunganya luar biasa, karena dia suka, dia bisa beli mahal. Tapi kita yang tidak suka, ya, jangankan mahal, murahnya pun nggak mau beli. Kenapa? Apalagi dia mengatakan, oh ini ada di pekarangan rumah. Ini menunjukkan bahwa kecintaan merupakan modal utama dalam ibadah. Maka ketika berbicara rukun ibadah, roja, mahabbah, roja, khauf, ibadah harus dasarnya cinta, ibadah harus dasarnya roja, adanya harapan, ibadah harus dasarnya khauf, rasa takut. Begitu pula ketika seorang beribadah, maka beribadah mesti memenuhi syaratnya. Pertama, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keduanya, mutaba'at Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Ini contoh. Itu termasuk usulnya, usul dalam ibadah. Selain rukun ibadah, selain syarat ibadah, juga ada syarat kamal ibadah, dua syarat sempurna ibadah. Yaitu yang pertama, al-musara'ah, bersegera. Yang kedua, al-akhdhu bi quwwati, yaitu mengambil atau melaksanakan ibadah dengan segera kekuatan, atau bahasa kitanya beribadah dengan menampilkan prestasi. Ini usulnya. Begitu pula dalam masalah suluk. Dalam masalah suluk dikatakan bahwa persyaratan suluk, persyaratan akhlak, itu yang pertama adalah al-ikhlas, yang keduanya adalah al-fiqhu. Karena dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqan idza faqihu, sebaik-baiknya kalian yaitu yang baik akhlaknya idza faqihu, apabila mereka paham. Maka dikatakan bahwasanya di antara syarat akhlak pertama yaitu al-ikhlas, yang kedua al-fiqh, yaitu paham. Dari sini kita tahu bahwa seseorang tidak mungkin memiliki akhlak kalau dia tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Yang keduanya, kalau dia tidak paham agama. Orang yang tidak paham agama tidak bakal punya akhlak. Tetapi orang yang paham agama, maka dia akan berakhlak. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan idza faqihu, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka ini paham. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ini merupakan contoh usul suluk. Jadi nanti ada usul akidah, ada usul amal, kemudian ada usul suluk. Dan itulah sebabnya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat terkenal sekali. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penghasil qawaid wa dawabit. Ya. Penghasil kaidah-kaidah, penghasil dawabit, ketentuan-ketentuan, dan ketentuannya sangat jelas. Ketentuannya ghairu mutaghayyirah. Tidak berubah-ubah dan tidak goncang. Karena memiliki usul-usul yang jelas. Di dalam persoalan menuntut ilmu ada usulnya. Bahkan hatta usul qudwah, dalam persoalan keteladanan juga ada usulnya. Dan semua ini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah
memang memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Nah, apabila prinsip itu sangat jelas, prinsip itu sangat gamblang, maka siapapun di antara kita yang belajar agama ini, maka apabila usulnya jelas, maka cabang-cabang yang dihasilkan oleh usul tersebut pun akan jelas. Orang yang usul akidahnya jelas, dia akan mempunyai akidah yang jelas. Orang yang mempunyai usul amal yang jelas, maka dia akan beramal dengan jelas. Orang yang punya usul suluk yang jelas, maka dia akan memiliki suluk yang jelas. Ada pun orang zaman sekarang, ada yang memiliki prinsip yang tidak jelas, prinsipnya tidak stabil, prinsipnya goncang. Tetapi kalau dia terjadi kegoncangan, lalu antara yang pertama dengan yang kedua, sikap pertama dengan sikap yang kedua, amalan yang pertama dengan amalan yang kedua, akidah pertama dengan akidah kedua, ternyata ada perubahan, mereka menutupi dengan bahasa ini namanya dinamika. Begitu kata mereka. Kalau akidahnya robah, ini namanya dinamika akidah. Begitu. Kalau umpamanya mereka amalnya berbeda, berubah-ubah, dia mengatakan ini dinamika amal. Kalau akhlaknya berubah-ubah, dia mengatakan ini dinamika akhlak. Begitu. Dia katakan dinamika. Padahal yang betul bukan dinamika, tapi problematika. Betul ya? Tapi dia ngomongnya dinamika. Sebenarnya dia lupa kalau ini adalah problematika. Dia mengatakan begitu. Udah begitu mereka pakai kaidah apa? Ya apa yang cocok hari ini kan belum tentu cocok di masa mendatang. Itu namanya dinamika. Padahal yang begini hanya ada dalam dunia politik. Kalau dunia politik betul apa yang tidak cocok hari ini, ya apa yang cocok hari ini belum tentu cocok di masa mendatang. Yakni apa yang hari ini bisa memberikan jaminan bagi dia menjadi anggota dewan, yang akan datang tidak ya pindah partai kan begitu. Itu namanya dinamika. Nah kalau ini benar dinamika perpolitika. Tapi kalau dalam agama kita tidak bisa. Ini contoh ya Pak. Nah oleh karena itu di sini diterapkan bahwasanya inna ala sunnati wal jamaah yasiruna ala usulin tsabilatin wa wadihatin fil i'tiqad wal amal masul. Antum harus sadar bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu berjalan di atas prinsip-prinsip yang tetap, prinsip-prinsip yang jelas dalam masalah i'tiqad, dalam masalah amal dan dalam masalah usul. Wa hadhihi usulul azimatu mustamaddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya dan prinsip-prinsip yang agung ini yakni mustamaddatun min kitabillah, diambil dari kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usul azimah ini diambil dari apa? Dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah SAW. Kita ambil contoh usulul Quran, disebutnya usul tafsir, ya kan? Usul tafsir itu diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia. Usul fikih diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia. Kemudian usulul hadis juga diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia. Semuanya diambil dari perkara-perkara tersebut. Kita ambil contoh umpamanya, yakni kita mengambil contoh tentang usul tafsir, tentang prinsip tafsir atau usul Quran. Saya bertanya, kalau Quran ditafsirkan oleh siapa? Atau Quran ditafsirkan oleh apa? Oleh Al-Quran, kan begitu? Apa di antara dalilnya Quran ditafsirkan oleh Quran? Yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Dikatakan bahwasanya syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan. Al-Quran itu hudan sebagai petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang keduanya wa bayyinati minal huda, dan penjelas bagi petunjuk. Penjelas bagi petunjuk itu petunjuk yang dimaksud apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah bayinat minal huda wa bayinat minal Quran. Itu dalil bahwasanya Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran lagi. Makanya Allah berfirman wa bayinat minal huda. Begitu pula di dalam ayat yang lain. Apa katanya? Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna anzalna ilaika dzikra, sesungguhnya kami yang agung telah menurunkan kepada engkau yang Muhammad ad-dzikra,
yakni Al-Qur'anul Karim, litubayyina, supaya kamu jelaskan. Ini dalil bahwasanya sunnah adalah menjelaskan Al-Qur'an. Jadi kalau muncul kaidah para ulama, Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan sunnah, itu ada usulnya, itu ada dalilnya dari kitab dan sunnah. Dari kitab dan sunnah itu ada dalilnya, dan itulah dia usulnya. Makanya dalam ilmu usul fikih itu diterangkan bahwasanya yang namanya usul itu, ya usul itu meliputi pertama ad-dalil. Ya, kalau kita berbicara tentang al-aslu wal-far'u, itu al-aslu wal-far'u itu yang pertama ad-dalil. Yang kedua al-qaidah al-kulliyah. Yang ketiganya yaitu al-mustashar. Ya, al-mustashar. Kemudian yang keempatnya ar-raji. Yang kelimanya maqis alai. Nah, ketika berbicara tentang usul, itu al-aslu dalam istilah ilmu usul fiqh, maka di sana meliputi 5 perkara, yaitu ada ad-dalil, ada kaidah kulliyah, ada al-istishab, ada al-raji, dan ada lagi yaitu al-maqis alaih. Maka ketika berbicara ad-dalil, ma huwa ad-dalil? Ad-dalil al-kitab was sunnah. Dalil adalah kitab dan sunnah. Maka ketika untuk menghasilkan tadi ada usul tafsir atau usul Quran, prinsip-prinsip dalam tafsir, Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran dengan sunnah, itu diambil dari kitab dan sunnah. Dan apa yang tadi saya sebutkan adalah salah satu contoh bahwasanya yang namanya Quran ditafsirkan dengan Quran, itu kata Quran sendiri. Begitu pula Quran ditafsirkan oleh sunnah Nabi yang mulia juga menurut Al-Quran itu sendiri. Begitu pula yang lain. Yang keduanya kita ambil umpamanya dalam usulul hadis, dalam prinsip-prinsip hadis. Kita ambil umpamanya sebuah hadis harus dicari kepastiannya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika orang fasik datang kepada kalian dengan membawa satu berita, apa katanya? Ya, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian. Maka tabayyunlah kalian. Kalimat fatabayyanu, maka tabayyunlah yakni mencari kepastian. Dan dari keterangan ini dalil bahwasanya mengapa setiap berita yang dari hadis harus dicari kepastiannya. Sahkah keterangan ini atau tidak? Sahihkah keterangan ini atau tidak? Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalimat in ja'akum fasiqun, kalimat fasik di sini maka oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ditafsir menjadi 2, diprinsip dari 2. Yang pertama yaitu bahwa dia adalah betul-betul fasik, dan yang keduanya adalah majhulul hal, yaitu orang yang tidak dikenal. Jadi ternyata adanya metode penelitian hadis, adanya metode mencari kepastian apakah sebuah hadis itu sahih atau tidak, beritanya bisa diterima atau tidak. Ini telah datang dalilnya dari kitab Allah, ya, Al-Qur'anul Karim ini. Atau kita bisa baca dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim, maka di sana banyak sekali berbicara tentang apa? Tentang prinsip-prinsip mencari kepastian sebuah dalil yang datang dari hadis Nabi yang mulia, kepastian kebenaran khabar yang datang dari sunnah Nabi yang mulia. Diterangkan di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim itu tentang bagaimana kalau riwayat dari orang-orang yang berdusta dan seterusnya. Ala kulli hal, berdasarkan keterangan ini kita mengetahui bahwa ternyata prinsip-prinsip yang tadi ini bersumber dari kitab dan sunnah. Makanya dikatakan tadi wa hadhil usulul azimah, dan prinsip-prinsip yang agung ini mustamaddatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari kitabullah Al-Qur'anul Karim dan juga diambil dari sunnah nabinya yang mulia, yaitu yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Kemudian selanjutnya wa makana alaihi salafu hadhihi ummah, dan juga apa saja yang pendahulu dari umat ini berada di atasnya, minas sahabati wa tabi'ina wa man tabi'ahum, dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan para tabi'in, dan juga dari kalangan siapa saja yang mengikuti mereka bil ihsan dengan cara yang baik. Dan tentang masalah ini banyak sekali, terutama kitab-kitab yang di dalamnya berisi tentang asar-asar salafus saleh.
kitab-kitab yang di dalamnya berisi tentang asar-asar salafus saleh, sangat banyak sekali. Ya. Karena di dalamnya diceritakan bagaimana perkataan mereka ketika menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka banyak berbicara dan kita bisa baca dalam berbagai kitab yang sangat banyak sekali menceritakan tentang bagaimana mereka berbicara tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadhihi usul tatalakhasu fi mayad, dan prinsip-prinsip ini maka terangkum berikut ini. Maksudnya beliau sesuai Fauzan, beliau akan menerangkan di sini bahwa prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni di sini akan ditulis, di antaranya adalah 9 prinsip. Dan 9 prinsip ini adalah termasuk usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip-prinsip dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama dari prinsip ini, al-aslul awwal, yaitu prinsip yang pertama adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Karena yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita baca prinsip yang pertama ini, kayaknya ini prinsip nggak aneh ya. Kenapa nggak aneh? Karena dulu pun kita dari semenjak TK sudah diajarin begini. Kalau yang alami TK, kalau yang nggak alami TK, waktu di SD juga diajarin ini. Saya dan antum mungkin semua juga sama, dulu kayaknya nggak nyangka kalau prinsip ini ternyata menentukan. Kita nggak nyangka. Kenapa? Karena ternyata kita waktu kecil ngerti dengan prinsip yang 6 ini. Begitu jadi profesor, mulai bicara rukun iman 5. Nah, itu heran. Padahal kita dari SD diajarin rukun iman 6. Herannya begitu semakin tinggi, malah berkurang rukun iman. Jadi yang saya herankan, padahal dulu sudah banyak kan, sudah 6 dikurangi jadi 5. Bilangnya bahwa rukun iman yang ke-6, al-iman bil qadari khairi wa syarri, tidak pernah tercantum dalam Al-Quran dengan satu teks redaksi. Antum cari di ayat mana, tunjukkan kepada saya bahwa rukun iman disebut 6-6-nya. Ternyata di Quran cuma 5. Makanya rukun iman itu 5. Kata mereka begitu. Karena di Quran nggak ada yang 6 sekaligus. Antum cari sok dalilnya. Mana ayat Quran yang menerangkan rukun iman itu 6 sekaligus? Mana? Tidak akan didapatkan. Maka mereka para profesor yang setengah pintar itu mengatakan ya, bahwasanya ternyata rukun iman dalam Quran itu cuma 5. Rukun iman cuma 5 kata mereka. Subhanallah. Kita nggak nyangka masalah rukun iman yang 6 yang kita sudah sepakat waktu di SD ternyata diingkari setelah di perguruan tinggi. Luar biasa ya. Ternyata tambah pintar itu tambah apa? Tambah berkurang begitu. Ya, sampai seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ada lagi di antara mereka rukun imannya 6, tapi lain isinya. Isinya lain. Isinya tertulis yaitu beriman kepada Imam Mahdi. Isinya. Loh, muncul rukun imannya nggak ada di sini. Ada lagi rukun iman ini dan itu macam-macam. Masya Allah, rukun iman jumlahnya sama 6, tetapi isinya berubah. Ini pun yang menjadi asbab seseorang kemudian tersesat atau tidak. Subhanallah, ternyata tulisan seperti ini adalah tulisan yang sangat prinsip sekali. Sama seperti kita dulu waktu masih SD ditanya, dulu kita nggak nyangka kalau ini menjadi prinsip yang sangat hebat. Apa? Khalifah ada berapa? Ada 4 sebutan urutannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dulu kita belajar itu dan kayaknya biasa. Begitu udah besar ternyata ada yang bilang apa? Sesungguhnya khalifah pertama harusnya Ali, bukan Abu Bakar. Kan heran kita ini. Dari kecil kita diajarin rukun yang namanya khalifah itu pertama Abu Bakar. Ulangan di mana aja itu dan pasti nilainya benar. Ya, tapi begitu udah dewasa, mulai berpikir, apakah betul salah begitu aja begitu? Apakah betul salah?
Nah, saya ulangi. Makanya di sini kelihatannya seperti yang sederhana yang biasa, tapi ini ada masalahnya. Maka ditulis oleh beliau, yakni kata sesuai Fauzan al-aslul awal al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairi wa sharri. Dikatakan bahwasanya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kemudian para rasul, hari akhir, dan beriman dengan takdir Allah tabaraka wa taala yang baik ataupun yang buruk. Maka untuk poin yang pertama, al-imanu billah, adapun beriman kepada Allah, huwa adalah al-iqrar bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi, yaitu mengikrarkan tentang rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb, Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Allah adalah Ar-Razi, yang memberikan rizki, Allah adalah Al-Mudabbir li jami'il umur, yang mengatur semua urusan, Allah adalah Al-Malik, yang menguasai di hari pembalasan. Maka ketika orang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia mengikrarkan dengan rububiyah Allah dan juga wa ilahiyatihi, dan juga uluhiyah Allah tabaraka wa taala, yakni memposisikan Allah tabaraka wa taala sebagai al-ma'bud bihaqqin, satu-satunya zat yang diibadahi dengan sebenarnya. Maka dikatakan yakni al-iqrar bi anwa'i tauhid salasati, mengikrarkan yaitu macam tauhid yang tiga, kemudian wa'tiqaduha, kemudian wa'tiqadaha, dan beriktikad dengan macam tauhid yang tiga tadi, kemudian wal amal biha, dan beramal dengannya. Dikatakan beriman kepada Allah, mengikrarkan rububiyahnya, mengikrarkan uluhiyahnya, yakni maksudnya mengikrarkan tiga tauhid tadi dan juga beriktikad dengannya dan beramal dengannya. Wahia tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma' wa sifat, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yaitu Syarah dari kitab Ushulus Salasah, ketika membicarakan tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka beliau mengatakan beriman kepada Allah meliputi 4 perkara. Pertama, al-imanu bi wujudillah. Yang kedua, al-imanu bi uluhiyatillah, bi rububiyatillah. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Jadi beliau mengatakan 4, mengimani akan wujud Allah, keberadaan Allah tabaraka wa taala. Yang keduanya mengimani akan rububiyah Allah. Yang ketiganya mengimani akan uluhiyah Allah, dan yang keempatnya mengimani akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan pensifatan bagi Allah tabaraka wa taala yang tinggi. Tentu saja penerangan seperti ini tidak saling bertolak belakang, tetapi saling melengkapi dan menjelaskan. Karena sesungguhnya para ulama terkadang menerangkan sebagiannya dan menerangkan selengkapnya, terkadang meninggalkan sebagiannya dan menyebutkan sebagiannya, dan yang demikian tidak mengapa. Nah, di sini diterangkan bahwa saya beriman kepada Allah tabaraka wa taala adalah meliputi 4 perkara tadi yang saya sebutkan: mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, dan mengimani yaitu asma wa sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, kita berbicara tentang beriman kepada Allah saja, ini kelihatannya seperti yang sederhana. Padahal beriman kepada Allah tabaraka wa taala, seandainya kita betul-betul mengimani Allah tabaraka wa taala dalam 4 perkara tadi, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Mengimani wujud Allah tidak cukup, tetapi harus mengimani rububiyahnya juga, mengimani uluhiyahnya, mengimani asma wa sifat, begitu. Kita ambil contoh. Kenapa kata para ulama, orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Mu'attilah yang meniadakan pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka kata para ulama itu ya'budunal adaba. Mereka ini menyembah Tuhan yang tidak ada. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu ada, tetapi ketika ditanya apakah Allah itu punya wajah, tidak punya. Apakah Allah itu punya diri, tidak punya. Apakah Allah itu punya tangan, tidak punya. Apakah Allah itu punya mata, tidak punya. Apakah Allah itu punya telapak kaki, tidak punya. Apakah Allah itu punya betis, tidak punya. Jadi Allahnya nggak punya apa-apa. Karena Allahnya nggak punya apa-apa, berarti mereka mengibadahi sesuatu yang tidak punya apa-apa. Makanya kata para ulama, ya'budunal adama, mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Kenapa tidak ada?
bagaimana mungkin dikatakan Allah itu ada sementara ditanya apakah Allah itu punya dirinya? Tidak punya. Apakah Allah itu punya wajah? Tidak punya. Jadi Allah bukan Allah. Kalau Allah tidak punya apa-apa, jadi ada nggak Allah? Tidak ada, makanya dikatakan ya benar ada. Begitu. Makanya ketika membandingkan dua kalimat la ilaha illallah, coba kalau la ilaha saja, apa artinya? Tidak ada yang diibadahi dengan sebenarnya. Kalau kita mengambil an-nafiyunya saja, kita akan menjadi apa? Ateis, ya kan? Kalau la ilaha doang, ateis. Nah sekarang mari kita ambil keterangan yang lain. Apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un itu an-nafyu, wa huwas samiul basir itu al-isbat. Laisa kamitslihi syai'un itu adalah an-nafyu dalam persoalan tauhid asma wa sifat, ya kan? Wa huwa samiul basir adalah al-isbat, menetapkan dalam tauhid asma wa sifat. Sedangkan la ilaha an-nafyu, peniadaan dalam tauhid uluhiyah. Ilallah adalah penetapan dalam tauhid uluhiyah. Ketika seseorang an-nafyu doang dalam tauhid uluhiyah, la ilaha, tidak ada zat yang diibadahi dengan sebenarnya, dia menjadi ateis. Ketika seseorang yakni mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, maka dia menjadi ahli ta'til, meniadakan pensifatan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ateis mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Itu orang ateis. Tapi kalau berkenaan dengan tauhid asma sifat, orang-orang Mu'attilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang meniadakan terhadap nama dan pensifatan bagi Allah tabaraka wa ta'ala, dia mengatakan Allah itu ada, cuma Allahnya nggak punya apa-apa. Makanya kata para ulama, yang ini ya budunal ada, mereka menyembah yang tidak ada. Kalau dia wahwa samiul basir doang, kalau dia umpamanya penetapan terhadap ya pensifatan bagi Allah saja tanpa an-nafyu, wahwa samiul basir, dan dia Allah as-sami yang mendengar, al-basir yang melihat, yakni mendengar seperti manusia, melihat seperti manusia, mendengar seperti makhluknya. Maka berarti dia menjisimkan, dia menjadikan Allah yakni seperti berhala. Maka yang pertama ya'budunal adama, yang kedua ya'budunas sonama. Mereka menyembah sonam, menyembah berhala. Nah kalau pengen menjadi ahli tauhid, kedua-duanya an-nafy wal isbat, baru dia menjadi ahli tauhid. Begitu. Nah di sini kalau kita perhatikan berarti beriman kepada Allah. Mengapa? Yakni meliputi pertama beriman tentang wujud Allah tabaraka wa ta'ala, yang kedua beriman terhadap rububiyah Allah, yang ketiganya yaitu uluhiyah Allah, dan yang keempatnya asma dan sifatnya. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah tata cara mengimani Allah tabaraka wa ta'ala dengan sempurna, yaitu mengimani pada 4 perkara tadi. Tauhidul rububiyah maknahu tauhidullahi bi af'alihi minal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa annahu rabbu kulli syai'in wa maliku. Dikatakan bahwasanya maka tauhid rububiyah itu maknanya adalah tauhidullah, yakni mentauhidkan Allah tabaraka wa taala bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Saya bertanya, kalau saya mengatakan Allah itu khaliq, pertanyaannya tauhid apa tuh? Rububiyah. Ya, itu asma wa sifat. Kalau Allah itu adalah pencipta seorang diri, al-khaliqu wahda, apa namanya? Tauhid rububiyah. Ya kan? Kalau Allah itu adalah al-khaliq, itu tauhid asma wa sifat. Allah itu adalah ar-razik, dan pemberi rezeki, itu tauhid asma wa sifat. Tapi kalau Allah itu adalah yakni pencipta seorang diri, Allah itu pemberi rezeki seorang diri, maka dia tauhid rububiyah. Al-khaliqu wahda, Allah tauhid rububiyah. Terus kemudian ar-raziqu wahda, Allah tauhid rububiyah.
Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah maknanya adalah tauhidullah bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Makanya la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah, la malika illallah. Itu tauhid rububiyah. Di sini katakan minal khalqi, yaitu dari penciptaan, artinya la khaliqa illallah. Kemudian warizki, dalam persoalan rizki, la raziqa illallah, ini adalah dalam persoalan rizki. Kemudian wal ihya, la muhyi illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Kemudian wal imatati, la mumit illallah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu rabbu kulli syai', dan dia adalah Rabb segala sesuatu. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah mengatakan bahwasanya yang disebut dengan Rabb meliputi makna Khaliq, Razik, Malik, yaitu Allah sebagai Khaliq pencipta. Kemudian Allah sebagai Razik pemberi rezeki, setelah tercipta diberi rezeki. Kemudian Malik, Allah sebagai Malik yang membalas, yang menguasai dari pembalasan. Nanti yang sudah diberi rezeki ini di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu Rabb adalah Khaliq, kemudian Razik dan Malik. Berikutnya wa annahu rabbu kulli syai', dan dia Allah tabaraka wa taala adalah rabbu kulli syai', yaitu Rabb segala sesuatu. Wa maliku, dan yang menguasai segala sesuatu. Ini adalah poin yang pertama, tauhid rububiyah. Dan apabila tauhidnya rububiyah, maka berarti lawan dari tauhid rububiyah adalah syirik rububiyah. Lawan dari tauhid rububiyah adalah syirik rububiyah. Berikutnya wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah maknanya adalah ifraduhu bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alil ibad, melalui perbuatan para hamba. Maksudnya perbuatan para hamba, amalan para hamba hanya untuk Allah. Ibadahnya hanya untuk Allah, salatnya hanya untuk Allah, zakatnya hanya untuk Allah. Siapa yang ibadah? Hambanya. Siapa yang salat? Hambanya. Siapa yang saum? Hambanya. Siapa yang zakat? Hambanya. Siapa yang punya rasa takut? Hambanya. Siapa yang mencintai? Hambanya. Kepada siapa? Hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang demikian ifraduhu bi af'alil ibad, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala melalui amalan para hambanya. Inilah tauhid uluhiyah allati yataqarrabuna biha ilaihi, yang mana mereka hamba-hamba Allah ini bertaqarrub biha, dengan perbuatan-perbuatan tersebut ilaihi kepada Allah Tabaraka wa taala. Idza kana bima syara'ahu Allah, apabila dia termasuk perkara yang telah Allah syariatkan, kadu'a, seperti doa. Doa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Makanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Begitu pula pada khauf, rasa takut hanya kepada Allah. Wa khaufuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang yang beriman. Beriman takut kepadaku. Kalau tidak takut kepadaku, maka tidak beriman. Oleh karena itu maka hendaklah engkau takut kepada aku. Takut adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara seperti tadi, yakni takut kita hanyalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang berkenaan dengan peribadatan. Adapun khauf tabi'ah, khauf yang bersifat tabiat wajar, umpamanya takut dengan binatang buas, takut diterkam, takut dicakar, wajar. Ya, wajar seperti itu. Adapun tentang takut dalam beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Kemudian waraja, penuh dengan harap, wal mahabbah, kecintaan, wal dahi, menyembelih hewan, wal nadri, bernadar, wal isti'anati, memohon pertolongan, wal isti'adati, memohon perlindungan, semuanya sama. Wal istighosa, dan juga istighosa. Kemudian was salat, was shaum, wal hajj, wal infaq fi sabilillah, di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wa kullu ma syara'ahullah wa amara bihi, dan juga semua yang Allah syariatkan dan semua yang Allah perintahkan, la yusyrikuna ma'allahi ghairahu, maka mereka tidak boleh menyekutukan Allah bersama dengan yang lainnya, fihi, di dalam semua perkara yang sudah Allah syariatkan tadi, la malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairuhu,
Tidak boleh pula menyekutukan Allah dengan malakan muqarraban, yaitu malaikat yang didekatkan, aw nabiyyan mursalan, atau kepada nabi yang diutus, aw waliyan salihan, atau seorang wali yang saleh, kemudian wala khairuhum, begitu pula yang lain. Luar biasa disebutkan bahwasanya kenapa Allah Tabaraka wa Taala tidak layak yakni disandingkan dengan semua ini, karena yang namanya malaikat, yang namanya nabi, yang namanya wali dan yang lainnya itu semua makhluk Allah, makanya tidak layak Allah disandingkan dengan mereka semua. Kira-kira kalau antum punya keyakinan seperti ini, apakah mungkin ada di antara kita ini takut kepada jin? Harusnya tidak terjadi. Takut sama jin, takut sama setan, takut ini dan itu, tidak akan terjadi. Kenapa? Semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Apalagi takut sama dukun. Dukun kan sama dengan kita manusia, ya kan? Cuma dia punya sesuatu, kan itu saja, ya. Yang kita takuti kan sesuatunya, padahal sebenarnya sesuatu pun belum terbukti pada kita. Itu sudah sering baca bahwasanya apapun yang mengenai kita tidak akan terjadi kecuali semuanya dengan takdir Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Dukun sehebat-hebatnya kumpul sealam dunia, dukun kumpul semua. Untuk apa? Untuk menyantet kita. Kalau Allah tidak tetapkan, tidak akan jadi. Begitu mereka melakukan santet, ternyata apa? Dalam pergaulan salah ini. Harinya hari Sabtu malam Ahad. Kalau dia Sabtu malam Ahad kebal, nggak boleh. Kan jadi bapaknya dalam versi perdukunan, seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya demikianlah Allah Tabaraka wa Taala adalah Zat yang Maha Kuasa, dan setiap kita mesti beriman kepada. Insyaallah taala kita teruskan pada salat Isya. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Akhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid asma wa sifat. Maknahu, pengertiannya adalah itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsi, menetapkan semua yang telah Allah tetapkan untuk mensifati dirinya, au asbatahu lahu rasuluhu, atau apa yang telah Rasul tetapkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala minal asma'i was sifat, dari nama-nama dan pensifatan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan kita meniadakan apa yang Allah dan Rasulnya tiadakan. Dan perkara yang tidak Allah tetapkan dan tidak Allah tiadakan, maka tawakuf, kita diam. Kita tidak menetapkan dan kita tidak meniadakan. Wa tanzihullahi amma nazzaha anhu nafsahu, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu yang Allah sucikan dirinya darinya, aw nazahu anhu rasuluhu, atau yang Rasul sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala minal uyub, dari aib-aib, wanaqais, dan dari kekurangan-kekurangan, min ghairi tamsil, dengan tidak memberikan perbandingan, permisalan, wala tashbih, dan tidak dengan menyerupakan. Tamsil itu biasanya mentasbih seluruhnya, sedangkan tasbih biasanya mentasbih sebagiannya. Walaupun yang lebih tepat dengan istilah tamsil, kata para ulama, sesuai dengan firman Allah yang mulia, laisa kamitslihi syai'un. Makanya ini berkenaan dengan tamsil. Tetapi para ulama kita suka membedakan atau memerinci. Kalau tamsil adalah tasbih secara keseluruhan, kalau tasbih adalah yaitu penyerupaan pada sebagian. Kalau Allah seperti ini, Allah seperti itu, berarti seluruhnya, itu namanya tamsil. Tapi kalau Allah, tangan Allah seperti tangan makhluknya,
wajah Allah seperti wajah makhluknya, itu namanya tasbih. Wa min ghairi tahrif, dan dengan tidak adanya tahrif, yakni memalingkan, yakni menyelewengkan, wala ta'til, dan tidak dengan ta'til, yaitu meniadakan, wala ta'wil, dan tidak dengan ta'wil. Ada tahrif, ada ta'til, ada ta'wil. Dan semua ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi tahrif terhadap asma wa sifat bagi Allah. Tidak boleh terjadi ta'til dan tidak boleh terjadi ta'wil terhadap asma dan sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, dan ini adalah dalil pokok di dalam menerangkan tauhid asma wa sifat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan ini an-nafyu, peniadaan. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami, yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Ini al-itsbat. Tentang tauhid asma wa sifat ini kelihatannya gampang-gampang susah memahamkannya. Kita ambil contoh. Apa sih sebenarnya kekeliruan seseorang apabila dia tidak mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat? Pertama, inti tauhid adalah tauhid uluhiyah, yakni ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah tabaraka wa taala dengan ibadah para hambanya. Ini inti tauhid. Adapun tauhid rububiyah adalah tauhid yang menjadi konsekuensi bagi orang yang mempunyai tauhid uluhiyah. Konsekuensi orang yang mempunyai tauhid uluhiyah, dia harus mempunyai tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Hanya bedanya adalah bahwa tauhid rububiyah itu yang memotivasi seseorang untuk melakukan tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat adalah yang menyempurnakan seseorang di dalam meyakini tauhid uluhiyah. Karena seseorang tidak akan pernah kenal tentang Allah dengan sebenar-benarnya kecuali kalau dia belajar tauhid asma wa sifat. Bagaimana dia akan kenal tentang Allah? Bagaimana dia akan tahu tentang Allah tabaraka wa ta'ala? Kenapa di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan tentang yauma yuksafus sak, yaitu pada hari di mana disingkapkannya betis, dan ternyata semua hamba Allah itu sujud. Dan kenapa Ahlussunnah wal Jamaah kemudian sujud? Kenapa kita ahli tauhid sujud? Karena kita mengenal Allah. Coba kalau umpamanya kita di dunia ini tidak punya keyakinan kalau Allah punya betis, begitu disingkapkan betis di akhirat nanti, dia akan sujud tidak? Tidak. Kenapa? Tidak kenal Allah. Iya kan? Jadi penting tidak mengenal Allah tentang asma wa sifat. Penting tidak? Penting. Apa? Antum akan kenal Allah, kita akan kenal Allah. Sedangkan mereka yang tidak tahu kalau Allah punya wajah, dia yang tidak tahu kalau Allah punya betis, dia yang tidak tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala punya telapak kaki, maka ketika disingkapkannya betis tidak tahu kalau itu adalah Rabbnya, maka tidak akan sujud. Adapun kita yang mengenal Allah tabaraka wa taala, maka kita akan sujud. Sama seperti dalam soal jawab, yaitu al-as'ilatul arba'ah, 4 pertanyaan penting dalam kitab Sahih Bukhari, juga di dalam kitab-kitab yang lain, umpamanya dalam Sunan Ahmad, Sunan Abu Dawud, dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud terangkan tentang apa? 4 soal jawab. Di antaranya pertanyaan pertama yaitu tentang man rabbuk, siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Wa madinuk, apa agamamu? Dini al-Islam. Terus kemudian hal hadzal rajulu alladzi bu'isa fikum, apakah kamu kenal dengan orang ini yang berada, yang diutus di tengah-tengah kalian? Kalau dia mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ketika seseorang menjawab Rabbnya adalah Allah, ketika seseorang menjawab
bahwasanya agamanya adalah Islam. Ketika seseorang menjawab bahwasanya Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka bisa menjawab? Maka kata dalam soal jawab tadi, yakni orang yang berada di alam kubur tadi ditanya oleh malaikat, "Wama ilmuka? Apa ilmumu?" Maka kalau dia mengatakan, "Qara'tu kitaballah." Aku baca kitab Allah, Al-Qur'an Karim. Kemudian wa amantu bihi, dan aku beriman dengan kitab Allah. Kemudian wa sadaqtuhu, dan aku membenarkannya. Perhatikan oleh kita. Aku membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Kan dalam Quran terangkan. Apa katanya? Qul inna rabbakumullah. Katakanlah sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah tabaraka wa taala. Qul inna rabbakumullah. Katakanlah sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah tabaraka wa taala. Kita mengatakan Allah adalah Rabb kita karena kata Allah sendiri dalam Quran. Rabb kita adalah Allah. Begitu pula kita kenal bahwa Islam adalah agama kita karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala sendiri yang menerangkan, inna dinna indallahil Islam. Dan kita mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW karena Allah sendiri yang berfirman. Ya, apa katanya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum. Lihat oleh kita. Itu menunjukkan bahwasanya kita kenal bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Kita mengenal agama kita adalah Islam. Kita juga mengenal bahwasanya Rasul kita adalah Muhammad SAW. Karena apa? Karena Quran tadi. Makanya ditanya yang keempatnya, itu al-asilah al-arba'ah. Pertanyaan yang keempatnya adalah, "Wa ma ilmuka? Apa ilmumu?" Maka dijawab, "Qara'tu kitaballah." Aku telah membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa amantu bihi, dan aku telah beriman dengannya. Dan kemudian wa sadaqtuhu, dan aku telah membenarkannya. Nah, oleh karena itu, tentu saja di sini bahwasanya pentingnya orang mengenal tauhid asma wa sifat. Karena dengan tauhid asma wa sifat, seseorang akan lebih mengenal tentang Allah. Makanya pada hari di mana disikapkannya betis, semua sujud karena mereka mengenal Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau antum yang enggak kenal Allah, ketika di dunia ditanya Allah punya wajah, enggak. Itu yang ditanya Allah punya betis, enggak. Ditanya apa Allah punya diri, enggak. Enggak semua. Akhirnya ketika disikapnya betis apa? Mereka tidak akan menyangka itu adalah Allah karena awalnya enggak punya keyakinan itu. Oleh karena itu pentingkah keyakinan ini, ikhwan? Penting tidak? Penting, sangat penting sekali. Dan kita mengatakan seperti ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita meniadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita diam ketika Allah dan Rasulnya tidak menetapkan dan tidak meniadakan. Ini adalah prinsip di dalam memahami yang tadi. Makanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala, wa huwas samiul basir, dan dia Allah tabaraka wa taala adalah as-sami', dan yang maha mendengar, al-basir, dan yang maha melihat. Kata-kata laisa kamitslihi syai'un, an-nafyu, meniadakan. Wa huwa samiul basir adalah al-isbat, menetapkan. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, walillahi, dan kepunyaan Allah lah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalil bahwa Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Apakah dalam ayat ini dibatasi? Tidak. Begitu pula dalam sunnah Nabi yang mulia tidak ada pembatasannya. Begitu pula keterangan dalam berbagai macam dalil manapun, asmaul husna tidak pernah dibatasi. Adapun kita yang mengatakan asmaul husna cuma 99, ini atas dasar apa? Orang yang mengatakan asmaul husna itu cuma 99, dia harus mendatangkan dalil. Adapun hadis yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama 100 kecuali 1. Saya mau tanya, apakah itu membatasi apa menetapkan? Saya mau tanya, itu membatasi apa menetapkan? Kenapa membatasi? Ya. Sesungguhnya Allah mempunyai nama Asmaul Husna 100 kecuali 1. Menetapkan apa membatasi? Nah, ini menetapkan, tidak membatasi. Allah punya nama 100 kecuali 1. Jadi berapa? 99. Itu menetapkan 99 atau membatasi 99? Menetapkan.
Kalau begini, Allah tidak punya nama kecuali 99 baru membatasi. Atau Allah tidak punya nama 100 kecuali 1, berarti berapa tuh? Ya 1 begitu kan? Nah ini berarti membatasi. Allah tidak punya nama kecuali 99, itu namanya membatasi. Kalau ini Allah punya nama 100 kecuali 1, itu bukan membatasi, menetapkan 99 dan tidak membatasi. Maka ketika dikatakan walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah al asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, kemudian fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama yang baik tersebut. Maka ini dalil bahwasanya Allah tabaraka wa taala mempunyai nama-nama yang baik yang disebut dengan asmaul husna. Maka syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat adalah kebalikan dari 3 tauhid tadi, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan siapa di antara kita, yakni yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan meyakini dengan 4 bentuk keimanan tadi, lalu kemudian lahirlah menjadi sebuah ketauhidan yang disebut dengan 3 tauhid tadi, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, maka orang seperti ini berarti dia telah beriman dengan sebenar-benar. Berikutnya yang kedua, wal imanu bil malaikati, yaitu beriman dengan malaikat Allah tabaraka wa taala. Apa makna dari wal imanu bil malaikati? Maknahu at-tasdiq bi wujudihim, yaitu membenarkan adanya mereka, wujud mereka. Wa annahum khalqun min khalqillah, dan sesungguhnya mereka para malaikat itu adalah khalqun min khalqillah, yaitu satu makhluk dari makhluk Allah tabaraka wa taala. Khalaqahum min nur, yang Allah subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dari cahaya. Kemudian khalaqahum li ibadatihi, dan Allah subhanahu wa taala telah menciptakan mereka supaya beribadah kepada Allah, bukan supaya disembah, bukan, tetapi supaya beribadah kepada Allah. Kalau begitu berarti apakah malaikat Rob apa marbub? Rob apa marbub? Marbub dia, ya. Ibad apa ma'bud? Ya, ibad dia, bukan ma'bud. Abdun apa ma'bud? Maka dia abdun. Abid apa ma'bud? Maka dia abid. Begitu. Malaikat itu adalah yaitu yang menjadi hamba, yang menyembah, yang beribadah, bukan yang diibadahi. Makanya tidak boleh kita menyembah malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu bukan roh tapi marbub. Malaikat itu adalah hamba, bukan ma'bud. Ya, dia abdun bukan ma'bud. Dia adalah hamba dan bukan yang diibadahi. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwasanya khalaqahum liibadatihi. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk diibadahi mereka itu. Kemudian wa tanfidhi awamirihi, dan mereka diciptakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada sebagian orang yang nyeleneh dengan mengatakan kalau Allah itu berkuasa, ngapain nyuruh-nyuruh malaikat? Begitu. Kalau Allah berkuasa, ngapain dia nyuruh malaikat? Jawabnya, justru karena berkuasa Allah nyuruh malaikat. Coba kalau antum berkuasa bisa nyuruh malaikat? Antum nggak bisa, kita nggak bisa nyuruh malaikat. Jibril datanglah kemarin, sekarang juga Jibril nggak datang Jibril. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa. Apa antum bisa sekarang wahai Mikail datanglah? Kenapa? Kita kurang rezeki. Kan begitu. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa. Kalau Allah tabaraka wa taala memerintahkan, Allah berkuasa. Tapi sebagian mereka membuat subhat. Apa kata mereka? Kalau Allah berkuasa, kenapa nggak kerjain sendiri? Begitu ya. Kenapa makanya nyuruh Allah? Apa menyuruh malaikat? Jawabnya, justru karena berkuasa makanya dia nyuruh malaikat. Kalau antum tidak berkuasa nggak bisa nyuruh malaikat. Nah ini kadang-kadang logikanya terbalik mereka. Memang dari awal tadi sudah diterangkan bahwa Ahlus Sunnah itu punya usul sabita. Prinsipnya itu tetap, biar mutaghayyir, tidak akan goyah. Ya. Dan juga wadihah, jelas, terang benderang. Kalau mereka bukan Ahlus Sunnah, prinsipnya mutaghayyir, goncang dia, goncang prinsipnya. Selain goncang apa? Sobah, sulit lagi memikirkan pemahaman mereka, prinsip-prinsip mereka sulit. Ya, coba untuk perhatikan bagaimana tidak sulit. Kita ambil contoh umpamanya di antara akidahnya orang sufi. Ketika mereka berbicara tentang akidah wahdatul wujud,
Apa? Ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Maka dia katakan ketika Allah umpamanya, ketika Tuhan itu berada di luar dia, aku hamba maka dia adalah Tuhan. Ketika Tuhannya bersatu, maka aku adalah Tuhan, mana hambanya? Begitu kan? Dia Tuhannya, sekarang hambanya mana? Bingung dia kan? Ya. Nah, itu contoh bahwasanya mereka tidak akan sabita. Tetapi berbeda dengan kita, yakni yang berpegang kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan betul-betul memiliki kekuatan dan memiliki keteguhan di dalam beragama. Berikutnya, kemudian dikatakan bahwasanya khalaqahum liibadatihi. Allah tabaraka wa taala menciptakan mereka supaya mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala wa tanfidhi awamirihi, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala fil kaun, di alam semesta ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 26-27, kata Allah, bal ibadun mukramun, bahkan mereka para malaikat itu adalah ibadun mukramun, yaitu para hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka tidak suka mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka mengamalkan, mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak suka mendahului Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia suka mendahului Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah berfirman, apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, yakni tafsirnya sebagaimana kata Ibnu Abbas, la tukhalifullaha wa rasulah. Janganlah kalian menyalahi Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan bahwasanya hamba Allah tabaraka wa taala terkadang mereka, yaitu seperti tadi, mereka menjadi hamba Allah yang suka menyalahi Allah dan Rasulnya, suka mendahului Allah dan Rasulnya. Apabila mereka mendahului Allah dan Rasulnya dengan cara menyalahi Allah dan Rasulnya, berarti mereka telah bersikap lancang. Mereka bersikap lancang. Kenapa? Karena mereka telah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, berikutnya di sini dijelaskan bahwa pada ayat yang lain, yaitu dalam surah Fatir ayat yang 1, Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menjadikan para malaikat itu sebagai rusulan, sebagai utusan-utusan. Karena memang utusan itu ada dua. Pertama, utusan dari kalangan malaikat, yang kedua dari kalangan manusia. Dan utusan dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia itu merupakan wasaid, itu merupakan perantara. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasanya sesungguhnya wasaid ini ada dua wasaid. Pertama, apabila seseorang mempercayainya kufur, dan apabila orang mengingkarinya kufur. Kalau ada orang mempercayai adanya wasaid, itu bisa menjadi kufur, dan ada lagi kalau orang yang itu mengingkari wasaid, maka dia menjadi kufur. Ternyata ini serba kufur. Mempercayainya kufur, dan juga tidak percaya juga kufur. Apa contohnya? Yakni kita mempercayai wasaid itu kufur apabila kita ini mempercayai bahwasanya antara kita dengan Allah di dalam berdoa ada perantara, maka dia akan menjadi kufur. Nah, apabila seseorang yang mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah itu mesti pakai perantara, kalau tidak pakai perantara tidak akan sampai, maka orang yang mempercayainya dia akan kufur. Kenapa? Karena ini termasuk syirik akbar. Lihat di dalam risalah yang Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah, di antara kufur, di antara pembatal keislaman, di antara Nawaqidul Islam adalah yaitu tadi seseorang yang apa? Seseorang yang menjadikan perantara ketika dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku sendirian. Astajib lakum, niscaya aku kabulkan. Kalau tidak kepadaku sendirian, maka tidak akan aku kabulkan. Oleh karena itu, maka dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini jelaslah menjadikan wasaid, perantara antara dia dengan Allah tabaraka wa taala dalam berdoa, haram hukumnya. Yang keduanya, mengingkari wasaid, yaitu mengingkari adanya penghubung antara kita dengan Allah tabaraka wa taala berkenaan dengan wahyu yang Allah berikan kepada para rasul. Siapa yang mengingkari para rasul? Siapa yang mengingkari para nabi dan rasul yang menghubungkan komunikasi antara kita dengan Allah tabaraka wa taala?
Karena sesungguhnya hubungan langit dengan bumi itu tidak akan terputus selama masih ada Nabi dan Rasul. Dan ketika para Nabi dan Rasul tidak ada, maka dia akan terputus. Itulah sebabnya mengapa Ummu Aiman menangis ketika Rasulullah SAW meninggal. Kata beliau, sesungguhnya bukan karena meninggalnya Nabi Muhammad yang menyebabkan aku menangis, tetapi yang menjadi masalah adalah satu, bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, maka berarti terputusnya komunikasi, terputusnya informasi dari langit ke bumi. Itu masalahnya. Maka siapa di antara kita yang mengingkari adanya Rasul, maka dia kufur. Bukan kalau berfirman fa'asa Fir'aun Rasulah, bahwasanya Fir'aun itu maksiat dan durhaka kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukankah orang yang hidup zaman Nabi Nuh dikatakan kufur lantaran tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam? Bukankah orang-orang di zaman Nabi Muhammad pun dikatakan kufur dengan sebab mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad? Walaupun dia berjuang mati-matian untuk membela Nabi Muhammad seperti Abu Thalib, tetapi ketika dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Abu Thalib pengorbanannya sia-sia. Abu Thalib pengorbanannya tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, hanya bisa meringankan, dan itu pun juga selama-lamanya. Oleh karena itu, maka beriman kepada Rasul ini penting. Maka di sini mengimaninya, maka wajib hukumnya, dan mengkufurinya, maka seseorang menjadi kufur dia. Mengingkari wasaid ini dia akan menjadi kufur. Nah selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu diterangkan ja'ilil malaikati, Allah lah yang menjadikan malaikat rusulan sebagai rasul, sebagai utusan, uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba', yaitu yang mempunyai ajnihah, yang mempunyai sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan malaikat Jibril itu berapa sayapnya? Iya, 600, banyak sekali. Dan di sini katakan bahwasanya yazidu fil khalqi may yasha, Allah Subhanahu wa taala akan menambah pada makhluknya, pada ciptaannya may yasha, apa saja yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Dari keterangan ini dalam surah Fatir ayat ke-1 menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mengimani kepada malaikat. Secara global kata para ulama, mengimani malaikat itu terbagi 2. Pertama, iman mujmalun, dan yang kedua imanun mufassalun. Apa yang dimaksud dengan imanun mujmalun? Yaitu mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa taala menciptakan malaikat, baik yang diketahui namanya ataupun yang tidak, baik yang disebut namanya ataupun tidak. Itu namanya iman mujmal, iman secara mujmal. Sedangkan yang keduanya yaitu imanun mufassalun, yaitu iman secara terperinci, yakni kita mengimani para malaikat yang disebut namanya oleh Allah tabaraka wa taala berikut dengan tugas-tugasnya. Itu adalah iman mufassal, iman secara terperinci. Yang ketiga, wal imanu bil kutub, dan beriman dengan kitab-kitab. Ini pembahasan tentang arkanul iman ini sudah sering ya. Mungkin antum juga sudah bosan, saking bosannya jadi hafal gitu kan. Kalau bosan tapi nggak hafal ya ini rugi. Ya, antum boleh bosan tapi antum hafal, dan setelah hafal kemudian dijadikan sebagai satu keyakinan. Ya, jangan hanya hafal di mulut tapi juga harus jadi keyakinan. Ya, keyakinan beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala sebagai keimanan yang utama. Karena apa? Karena ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka sesungguhnya dat yang maha gaib adalah Allah Tabaraka wa Taala. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib adalah alladzina yu'minuna billah. Ini yang pertama dan utama. Nah, begitu pula di sini ketika menerangkan beriman kepada malaikat dan seterusnya, 6 rukun iman ini seluruhnya, yakni bahwa 6 rukun iman ini selain menjadi pengetahuan juga yang paling utama dijadikan sebagai satu keyakinan. Faedah kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala, maka kita tidak akan takut kepada siapapun, dan kita tidak akan pernah takut dengan siapapun, dan kita tidak akan pernah takut dengan perkara yang namanya kematian dengan sebab manusia, dengan sebab makhluknya. Tidak. Kenapa? Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah belum berkehendak, maka walaupun orang itu akan disembelihnya, akan dibunuhnya, tidak akan jadi. Kenapa? Karena Allah belum berkehendak. Oleh karena itu percayalah bahwasanya nyawa kita bukan berada pada sisi manusia atau pada sisi makhluk, tetapi ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya sering rame
Orang takut ketika mendengarkan berita, ada orang yang nyupang, ada orang yang ngimpi, ada orang yang nyegik dan seterusnya. Mereka sangat takut. Bilangnya apa? Takut jadi wadah. Wadah itu bahasa Arab badal, bahasa sananya wadah gitu kan. Kayak batu jadi waktu gitu kan. Begitu. Nah ini orang yang punya keyakinan seperti ini keliru. Kenapa? Ya, saya bilang begini, kalau betul bahwasanya Anda akan menjadi seperti itu, tentu saja mereka akan bisa yakni memakan kita kapan sampai, dan ternyata tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Walaupun mereka mengatakan mayit bisa makan itu, ternyata tidak pernah terjadi. Kalau betul bisa seperti itu, tentu akan banyak korbannya. Dan itu semuanya hanya sekedar cerita saja. Oleh karena itu maka tentu saja kita kembali bahwasanya yang menghidupkan kita, yang mematikan kita hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, wal imanu bil kutub, beriman dengan kitab, yakni at-tasdiqa biha, membenarkan kitab-kitab, wa bima fiha, dan dengan apa saja yang berada dalam kitab-kitab, minal huda wan nur, dari petunjuk dan cahaya. Yang dimaksud dengan al-huda petunjuk, an-nur adalah al-ilmu. Al-huda adalah petunjuk, an-nur adalah al-ilmu. Al-huda diterima ya oleh hati, an-nur al-ilmu diterima oleh akal. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW itu membawa dua, yaitu minal ilmi wal huda. Seperti dalam Imam Bukhari, apa katanya? Matalu ma ba'asani Allahi masalu ma ba'asani Allahu minal bihi minal ilmi wal huda. Dikatakan matalu ma, perumpamaan apa saja, ba'asani Allahu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus aku bihi, dengannya, ya dengan membawa sesuatu tersebut, minal ilmi wal huda, berupa ilmu dan petunjuk. Al ilmu diterima oleh akal, al huda diterima oleh hati. Artinya agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ada yang bisa diterima oleh akal dan ada yang bisa diterima oleh hati. Yang tidak bisa diterima oleh akal maka diterima oleh hati, maka diimanilah dia. Dan apa perkara yang bisa dipahami oleh akal, maka insyaallah Ta'ala menjadi satu keyakinan yang menancap di dalam hatinya. Oleh karena itu seluruh ilmu dalam agama kita ini yakni bermuara menancapnya ilmu tersebut ke dalam hati kita. Ima dipahami oleh akal, ima diyakini oleh hati, dan diimani oleh hati kita. Oleh karena itu matalu ma ba'asani Allah bihi minal ilmi wal huda kama tali gaisna asoba arba. Seperti halnya yaitu hujan yang menyirami bumi, seperti hujan yang menyirami bumi. Perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus aku dengan membawa ilmu dan petunjuk itu seperti perumpamaan hujan yang menyirami bumi. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya yang Nabi Muhammad terima itu dua, al-ilmu wal huda. Al-ilmu wal huda, sesuatu yang diterima oleh akal dan sesuatu yang diterima oleh hati. Apa yang tidak bisa diterima oleh akal, maka dia insyaallah Ta'ala akan bisa diterima oleh hati kita. Makanya ketika ada perkara yang enggak masuk akal, dimasukkan kemana? Ke hati. Enggak masuk akal, kita jawab masukkan ke hati, begitu ya. Begitu barangkali ada yang bilang begitu. Ini enggak masuk akal, kita katakan masukkan ke hati, insyaallah masuk akal. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk hati, nanti akal juga akan membenarkannya. Karena apa? Sesuatu yang tentram dalam hatinya, akal pun akan menetapkannya. Jangankan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-haq, hatta perkara-perkara yang berkaitan dengan yang batil pun terkadang otak ini mengiyakannya. Contoh, ada orang melakukan zikir bid'ah. Ternyata apa? Hatinya tentremnya, katanya enak tenang gitu kan. Maka kata kalian benar ya, begitu kan. Padahal itu adalah amalan bid'ah dia. Ya, apalagi kalau perkara itu adalah perkara yang al-haq. Makanya kalau tidak bisa masuk lewat akalnya, masukkan ke dalam hatinya. Kalau sudah masuk ke dalam hatinya dan sesuai dengan fitrah kita, kebenaran itu sesuai dengan fitrah kita, maka insya Allah Ta'ala otaknya akan membenarkannya. Berikutnya, kemudian diteruskan di sini, yakni wa anna Allah anzalaha ala rusulihi, dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya li hidayatil basyari, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa aqdamuha, dan adapun yang paling besar, yang paling agung adalah al-kutubus salasatu, yaitu kitab yang tiga. Pertama At-Taurat, yang kedua Wal-Injil, yang ketiga Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim. Wa aqdamus salasatil Al-Quranul Karim, dan adapun aqdamus salasa, yang paling agung di antara tiga ini adalah Al-Quranul Karim, yaitu Quran yang mulia. Wa huwa al-mu'jizatul uzma, dia adalah mukjizat yang paling agung.
dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, beliau menjelaskan dengan menukil perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Basri bahwasanya Allah Tabaraka wa taala telah menurunkan 104 kitab. Terlepas ini benar atau tidak, saya cuma menukil saja. Kata Hasan Basri, Allah telah menurunkan 104 kitab. Dari 104 kitab intinya ada pada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Dari 4 kitab ini intinya ada pada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah inti dari Taurat, Zabur, Injil di Al-Qur'an. Inti dari Al-Qur'an adalah yaitu suratul Mufassal. Surat Mufassal yakni dari mulai surah Qaf Al-Qur'anil Majid, surat yang ke-50 terus sampai 114 plus Al-Fatihah. Ini adalah Al-Mufassal, yaitu surat yang isinya kurang dari 100 ayat. Kemudian dari Al-Mufassal ini maka intinya ada pada surah Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah ini maka intinya ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi yaitu Muslim, apa katanya? Qasamtu sholata baini wa baina abdi isfaini. Aku telah membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2. Salat yang dimaksud suratul Fatihah. Kalau kemudian disebutkan 1 2 3 alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Malik Yaumiddin, maka ini adalah semuanya hak Allah. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini adalah hak hamba. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti dari surah Al-Fatihah. Dan kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti dari Al-Qur'anul Karim. Intinya di sini, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah berkenaan dengan hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini adalah hak para hamba. Dan ketahuilah seorang hamba dia masuk surga dengan sebab menegakkan hak Allah dan hak para hambanya. Dan seorang hamba dia akan masuk neraka karena dia yakni tidak menegakkan hak Allah dan hak para hambanya. Orang yang menyekutukan Allah maka dia menabrak hak Allah. Maka apa? Masuk ke neraka. Apabila syiriknya syirik akbar maka selama-lamanya. Lihat tadi kita. Jadi kita lihat bahwasanya orang yang mendapatkan adab di kubur pun karena dia yakni melanggar muqaddimah hak Allah dan muqaddimah hak para hamba. Apa muqaddimah hak Allah? Yakni yang kita tahu bahwasanya ketika menjelaskan tentang adab kubur, fa inna amata adabil qabri minal bauli wan namimah. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur dari sebab baul, kencing. Kencing tidak bersuci. Sedangkan bersuci adalah muqaddimah salat. Sedangkan salat adalah hak Allah Tabaraka wa taala. Maka orang ini dia tidak, yakni orang tersebut tidak menjaga tentang muqaddimah dari hak Allah Tabaraka wa taala, seperti baul, kencing. Makanya kata Rasul, tanazzahu minal baul, bersucilah kamu dari kencing. Kenapa? Fa inna amata adabil qabri minal baul wal namimah, karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur yakni dari sebab tadi, dari sebab baul dan namimah. Orang yang kencingnya tidak bersih maka dia akan mendapatkan adab kubur. Cuma para ulama kita menjelaskan adab kuburnya untuk ahli tauhid atau adab kuburnya untuk kaum muslimin itu bersifat temporal. Adapun adab kuburnya orang kafir maka bersifat permanen dan terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Tentu saja kita tidak mau kedua-duanya. Ya, apalagi terus menerus nanti jadi kafir. Ya, yang temporal pun tidak mau. Makanya kita kencing bersuci. Nah, kencing bersuci adalah muqaddimah dari sholat. Sedangkan kata Rasulullah, apa katanya? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah masalah sholat. Masalah sholat, masalah hak Allah Tabaraka wa taala. Karena apa? Karena al-musalli yunaji rabbahu, bahwa orang yang sholat sedang munajat kepada Rasulnya. Yang keduanya, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ad-dima. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah ad-dima, persoalan darah. Dan kita tahu persoalan darah, pertumpahan darah, muqaddimahnya adalah namimah, yaitu mengadu domba. Dengan diadu domba akan timbul pertumpahan darah. Mengadu domba timbul pertumpahan darah. Dan orang-orang ahlul bid'ah adalah termasuk orang yang menjadi sebab tumpahnya darah.
Makanya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah beliau mengatakan li anal ahwa kullaha, sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu seluruhnya adalah dolalatun, itu seluruhnya adalah kesesatan. Tad'u ila sayf, yang akan memotivasi orang ila sayf, kepada pengangkatan senjata. Oleh karena itu seluruh ahlul bidah ujungnya mereka akan mengangkat senjata untuk melawan ahlus sunnah. Oleh karena itu maka jelas sekali bahwasanya innal ahwa kullaha, sesungguhnya hawa nafsu seluruhnya dolalatun, adalah kesesatan. Tad'u ila sayf, karena dia akan mengarah kepada sayf, kepada pedang. Jadi jangan kaget kalau sekarang ada orang yang mengatakan pokoknya nanti kalau terjadi perang yang pertama kali akan dibunuh adalah itu dai-dai yang menyeru kepada manhaj salaf. Jangan aneh. Kenapa? Karena sesungguhnya ini telah diisyaratkan oleh Imam Al-Barbahari. Beliau wafat tahun 329. Luar biasa kan? Tahun 329 sudah bicara tentang masalah ini. Abad keempat, ikhwah. Sekarang abad keberapa? Abad keberapa? Abad ke-15 orang. Ya kan? Berarti 11 abad yang lalu sudah dibicarakan masalah ini. Oleh karena itu, tentu saja kita tidak aneh kalau kemudian mereka berkata seperti itu. Karena apa? Karena ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Dan para ulama kita sudah memberikan isyarat seperti kata Imam Al-Barbahari tadi di dalam kitab Syarh Sunnah. Nah, oleh karena itu maka tadi dikatakan bahwasanya kata Al-Imam Al-Basri beliau mengatakan demikian, bahwasanya yang namanya kitab-kitab itu yakni ada kitab yang 3 tadi. Dan kitab yang 3 tadi yang disebutkan di sini Taurat, Injil dan Quran, sama seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Basri tadi. Dikatakan 4 ini adalah intinya. Dan kemudian beliau menerangkan dengan terperinci sebagaimana tadi sudah saya sebutkan yang dinukil dari kitab Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berikutnya beriman dengan kitab Allah tabaraka wa taala. Kata para ulama, maka beriman seperti imannya malaikat, yakni ada iman mujmal dan ada iman mufassal. Adapun iman mujmal adalah yaitu mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, yang disebutkan dalam Quran ataupun yang tidak. Saya mau tanya, yang disebutkan dalam Quran berapa? Yang namanya kitab yang disebutkan ada berapa? Ada 4, ya kan? Ada 4. Ditambah dengan suhuf Ibrahim wa Musa, kan begitu? Nah, kita perhatikan, apakah disebut semua? Tidak. Maka kita iman mujmal. Iman mujmal adalah mengimani bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan wahyu tersebut ada yang disebutkan kitabnya dan ada yang tidak. Ada yang disebutkan dan ada yang tidak. Disebutkan dan tidak. Kita percaya semuanya. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menyebutkannya. Ya, Allah SWT bahwasanya telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Nah, oleh karena itu ketika kita mempercayai umpamanya Imam Hasan Basri mengatakan ada sekian dan sekian, tidak ada masalah. Itu adalah iman mujmal. Tetapi yang disebutkan dalam Quran, di dalam sunnah tentang kitab-kitab orang yang terdahulu, maka itu namanya iman mufassal, iman secara terperinci. Yang lebih khusus lagi adalah mengimani secara terperinci apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini disebut wal imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab baik secara iman mujmal ataupun iman mufassal. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah oleh Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, seandainya saja manusia dan jin mereka ini berkumpul semua 'ala an ya'tu, untuk mendatangkan bimithli hadzal Qur'an, yang seperti Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan bisa mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'anul Karim. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun sebagian mereka menolong sebagian yang lain, tidak akan bisa. Kumpulkan profesornya manusia dan kumpulkan profesornya jin, biarkan mereka membuat tandingan yang seperti Quran, tidak akan bisa. Muslim Al-Kadzab bikin tandingan. Ya, bikin tandingan apa? Bikin tandingan tentang wahyu surah Al-Fil. Ternyata apa? Ternyata tidak akan bisa seperti Al-Filnya yang Allah turunkan. Ya, karena antara Al-Filnya Muslim Al-Kadzab dengan apa? Dengan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa taala akan jauh berbeda sekali. Oleh karena itu siapapun tidak akan mampu untuk menandingi wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul tersebut.
Wa yu'minu ahlul sunnati wal jamaah bi anna al-Qur'ana kalamullah. Dan ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, munazzalun ghairu makhluq, yang diturunkan dan bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'anihi, yaitu baik hurufnya ataupun maknanya. Khilafan lil Jahmiyati wal Mu'tazilati, tentu saja menyalahi pemahaman dari kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Al-qailina, yang mereka mengatakan bi anal Qur'ana makhluk kullu, bahwasanya Quran adalah makhluk seluruhnya. Maka mereka mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk seluruhnya, kata mereka. Hurufuhu wa ma'anihi, baik hurufnya ataupun maknanya. Fa khilafan lil asairati, dan juga menyalahi kaum Asy'ariyah. Wa man syabahu, dan orang yang menyerupai mereka. Al-qailin, yang mereka mengatakan bi anna kalamallahi wa al-ma'ani, bahwasanya firman Allah itu adalah maknanya saja, hurufnya bukan. Nah, ini juga sama. Orang Asy'ariyah, kata Syekh Utsaimin, ini lebih membingungkan lagi, lebih kacau lagi. Maknanya kalamullah, hurufnya bukan. Ini lebih aneh lagi. Ya, begitu pula yang tadi, yakni orang-orang Jahmiyah dengan Mu'tazilah yang mengatakan hurufnya dan maknanya adalah makhluk, juga sama. Padahal kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini hurufnya, maknanya seluruhnya adalah kalamullah wa laysa min makhluk. Wa amal huruf, adapun huruf-huruf fahiyah makhlukah, maka dia adalah makhluk. Wakilal qaulaini batil, dikatakan bahwasanya dan kedua perkataan ini adalah batil. Wakilal qaulaini, dan dua perkataan adalah batil. Kenapa? Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dikatakan bahwasanya wa in ahadu minal musyrikin, dan jika seseorang dari kalangan orang-orang musyrik istajaraka, meminta perlindungan kepadamu ya Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dia mendengar, apakah mendengar hurufnya? Mendengar hurufnya tidak? Ya mendengar, ya kan? Sampai mendengar hurufnya, ya kan? Mendengar hurufnya. Maka dia mendengar hurufnya. Kalau ngerti maknanya juga memahami maknanya. Maka dikatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar. Otomatis kalau mendengar, pertama kali adalah hurufnya. Sedangkan sesuatu yang terdengar adalah sesuatu yang keluar berupa huruf. Oleh karena itu, maka ketika mereka mengatakan hurufnya makhluk, ini merupakan sesuatu yang keliru. Kemudian katakan lagi, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka menginginkan untuk mengganti firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fahuwa kalamullah la kalamu ghairihi. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan yaitu perkataan yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya poin yang ketiga ini beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada beriman secara ijmal, secara mujmal, dan juga ada beriman secara mufassal. Adapun mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada pembahasan yang panjang berkenaan dengan Al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluk. Ya, ada kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Al-Imam Al-Bukhari dan ditakhrij oleh yaitu Syekh Ammar bin Salim. Sangat bagus sekali. Di antara yang dijelaskan, orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kufur. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Nah, demikian barangkali penjelasan saya pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan terdahulu sekarang. Bertanya tapi tentang hadis tentang ketaatan seorang istri pada suami, yang ketika itu seorang istri meminta izin pada suaminya untuk melihat orang tuanya yang sakit, kan dan diizinin sampai orang tuanya meninggal, itu sahih atau? Ya, hadis tentang ketaatan seorang istri kepada suami yang tadi, hadis ini tidak sahih. Dan para ulama kita sudah menjelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Bahkan kalau tidak salah juga ada beberapa ustaz kita yang sudah menulisnya dalam kumpulan tentang hadis-hadis yang berisi tentang kisah yang tidak nyata, dan di sana juga diterangkan tentang masalah tadi. Jadi alhamdulillah
hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih dan tentu saja kita tidak bisa menjadikannya sebagai sandaran dalil dalam masalah ini. Ya. Dan sebenarnya ada perkara yang ajaib. Ada perkara yang ajaib, seorang suami yang apa? Yang dia berpesan kepada istrinya dengan sesuatu yang seperti tadi. Kenapa demikian? Karena suami yang berpesan seperti ini seperti seorang suami yang tidak paham bahwasanya di sekelilingnya ada orang lain. Ya, seperti itu. Sehingga seolah-olah menggambarkan bahwasanya ini menggambarkan seorang suami yang sangat egois. Makanya di dalam kitab yaitu Nasihatul Arusiyain yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, beliau di sana menjelaskan ketika memaparkan tentang masalah bagaimana hukumnya, bagaimana seharusnya, apakah mendahulukan ketaatan kepada orang tua ataukah kepada suami, begitu. Ya, maka di sana beliau menjelaskan bahwasanya sebenarnya berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya dan seorang wanita kepada suaminya, seorang wanita kepada orang tuanya, maka sesungguhnya ini tidak boleh dibanding-bandingkan, kata beliau. Ya, artinya seorang wanita jangan banding-bandingkan ketika dia harus ketika dia berbakti, apakah kepada suaminya atau kepada orang tuanya. Jangan dibandingkan. Justru seorang istri harus meminta bantuan kepada suaminya ketika dia punya kesempatan untuk berbakti pada kedua orang tuanya selain kepada suaminya, begitu. Dan saya punya keyakinan kita pun juga sama. Kalau kita punya menantu kita laki-laki, kita punya anak, gitu kan hati kita juga sama, saya kira. Pengennya anak kita tetap bisa bantu, gitu kan. Terlebih-lebih juga menantu juga seharusnya membantu. Kalau ternyata ada menantu tidak seperti ini, termasuk menantu bukan harapan mertua, begitu. Ada menantu ini kurang beres ini kan. Bukannya dia bantu kita, makanya kita memberikan anak kita itu karena kita juga mengharapkan sesuatu dari menantu kita, kan begitu. Ini malah dibanding-bandingkan. Dan luar biasa kalau ada seorang menantu yang selalu berbicara, kamu taat kepada aku atau pada orang tuamu. Itu luar biasa gitu. Ya, ini namanya menantu yang egois, begitu kan. Oleh karena itu Syekh Ali Hasan di dalam bukunya itu udah mengatakan jangan banding-bandingkan. Justru kamu harus berusaha supaya suamimu membantu untuk bisa berbakti pada orang tua, begitu. Kalaupun suatu saat mungkin terjadi di mana orang tuanya tidak bisa dikompromi, ya kan? Kemudian juga suaminya tidak bisa dikompromi, tentu saja seorang istri dia mendahulukan siapa? Mendahulukan suaminya. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada manusia yang paling berhak dengan seorang wanita setelah Allah dan Rasulnya. Jika dia bersuami maka suaminya, jika dia tidak bersuami maka kedua orang tuanya, begitu. Oleh karena itu maka ini sangat jelas sekali tentang masalah ini. Makanya ketika dikatakan bahwa tadi jangan dibanding-bandingkan, karena pada dasarnya keduanya memiliki kedudukannya hampir sama. Hampir sama. Kayak tadi kalau wanita itu bersuami maka kepada suaminya setelah Allah dan Rasulnya, dan kalau dia tidak bersuami maka kepada kedua orang tuanya. Berarti kan berdekatan dia. Oleh karena itu sekali lagi tolong wahai para suami jangan banding-bandingkan. Tetap hendaklah kita membantu istri kita ketika ingin berbuat baik kepada orang. Demikian Allah Ta'ala. Lagi Ya. Di suatu masjid anak pernah melihat ada satu buku suka dibaca juga sama jemaahnya, tapi ternyata agak aneh setelah anak lihat penulisnya itu Permadi Alibasa. Itu siapa Ustaz? Saya tidak tahu Permadi Alibasa, tapi kalau ini maksud Permadinya Permadi Al-Kahin itu mungkin ya, tapi saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas mungkin secara umum begini, ya namanya buku ya, dan namanya buku ya kita harus menimbangnya dengan kita dan sunnah, karena kita kan mengerti manhaj gitu kan. Jadi kita bisa melihat torikohnya. Suatu buku kita baca, kalau dia ternyata torikohnya jauh dari kitab dan sunnah, ya ini tidak menyebutkan referensi dengan sangat jelas, tentu saja kita tidak perlu membaca buku yang seperti ini. Dan seyogianya kita pun juga tidak memenuhi perpustakaan kita dengan buku-buku yang tidak manfaat, begitu kan? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya apabila seseorang memenuhi maktabahnya, memenuhi perpustakaannya dengan buku-buku yang tidak manfaat, maka ini akan membuat kekacauan di dalam pemikirannya. Oleh karena itu tentu yang kita ambil adalah buku-buku yang bermanfaat saja. Adapun tentang pengarang tadi saya tidak tahu, dan tentu saja secara umum ditimbang seperti yang tadi. Demikian Allah Ta'ala. Ya, betul Ustaz.
sebuah runtutannya. Iya. Ya kira-kira bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat mana ahlus sunnah yang memang benar-benar itu ada ahlus sunnah berjamaah dan mana yang Iya. Tentu saja biasanya nama yang benar itu diperebutkan, ya. Nama yang benar itu biasanya diperebutkan. Contoh begini, salah satu contoh ya, manhaj salaf awal munculnya kurang diakui dan asing di telinga. Termasuk saya juga sama, asing di telinga manhaj salaf. Tapi lama-lama mereka kan bingung juga. Karena apa? Orang sangat sulit untuk menolak manhaj salaf. Ketika ditanya apa manhaj salaf, kita jawab manhaj salaf itu ada manhaj ijmali, ada manhaj tafsili. Secara ijmali manhaj salaf adalah yaitu siapa yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi yang mulia dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sampai kalimat ini saja kira-kira ada yang menolak manhaj salaf? Tidak ada, kecuali orang Syiah, kan begitu. Ketika kita mengatakan yang namanya manhaj salaf itu adalah yaitu memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, itu mereka semua menerima. Benar juga kata mereka. Secara konsep umum dalam manhaj ijmaliyun, maka tentu mereka akan menerima konsep ini. Ini contoh. Begitu pula ketika mereka berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah. Ketika berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, maka Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya yaitu Sunan At-Tirmidzi, beliau ketika menerangkan kenapa di dalam hadis itu, yakni ketika berbicara tentang 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu, ditanya qila wa man hiya Rasulullah, ya al-jamaah, dikatakan al-jamaah saja, tidak pakai tafsir, ya kan, al-jamaah langsung. Maka kata Imam At-Tirmidzi itu dalil karena nama-nama al-jamaah, nama al-sunnah wal jamaah sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Jadi kalau disebut al-jamaah itu sudah maklum, oh iya, itu adalah firqah najiyah. Namanya al-jamaah, enggak usah pakai tafsir lagi. Orang yang mengatakan al-jamaah adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu tidak ada tafsir begitu, tidak ada. Ada juga riwayat yang lain, kalimatnya dengan kasih tadi, lalu dianggap ini sebagai tafsir. Ini keliru. Kata Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya kata-kata al-jamaah itu adalah kata-kata yang sudah maklum di kalangan para ulama. Karena siapa? Karena al-jamaah adalah al-ulama, al-fuqaha, ahlul ilmi, ahlul fikih, itu adalah al-jamaah. Makanya mereka sudah sangat paham sekali. Nah, begitu pula dengan yang tadi kalau mau ditanyakan bagaimana tentang ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya mereka nama ini sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah diakui oleh mereka. Namanya sudah bagus. Tinggal menjelaskan tentang konsep ahlus sunnah wal jamaah. Maka boleh saja kita menerangkan dengan penerangan-penerangan yang Rasul terangkan dalam Al-Quran, dalam sabda Nabi-Nya. Umpamanya yang tadi ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku berada di atasnya, para sahabatku berada di atasnya, dalam masalah akidah, dalam masalah amaliyah, dalam masalah sulukiyah. Boleh seperti itu kita menerangkan, dan insya Allah mereka paham. Atau dengan menerangkan tafsir Quran yang yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang nanti di akhirat itu wajahnya akan putih berseri, putih cemerlang, dan ahlul bid'ah, ahlul ahwa adalah mereka yang wa yauma taswaddu wujuh, yaitu yang wajah mereka akan hitam kelam. Maka ini adalah ahlus sunnah dan ini adalah ahlul bid'ah. Atau penerangan-penerangan yang lain yang bisa diterangkan pada mereka yang intinya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah siapa saja orangnya dan tidak terikat dengan kelompok tertentu, tidak. Begitu pula dalam manhaj salaf. Siapa yang mengatakan manhaj salaf adalah kita saja? Kan tidak. Manhaj salaf itu adalah siapa saja di antara kita. Yang apa? Yaitu siapa saja di antara kita yang meniti apa? Meniti jejaknya para generasi salaf saleh. Siapa saja di antara kita yang seperti itu. Maka apabila demikian, maka berarti dia adalah orang yang meniti manhaj salaf. Demikian barangkali Allah Ta'ala. Masih ada lagi? Dan ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penerangan saya pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Kita akhiri pada sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullahaladzim. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.